Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadits. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita, memilih kepada kita dengan keberadaan baik insyaallah. Alhamdulillah. Apa alasannya Bapak mengatakan baik? Karena kita alhamdulillah bisa hadir di tempat pengajian ini. Dan kita alhamdulillah bisa menyimak tausiah ini. Walaupun tidak di tempat, hanya di YouTube. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada di luar sana, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kenistaan, dalam hal maksiat, dalam hal yang tidak benar. Itulah nasib yang tidak beruntung. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Ya, misalkan yang kerjaannya misalkan mencuri, yang kerjaannya misalkan bikin-bikin minuman keras, misalkan. Sekarang ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi orang baik. Asalnya suka mencuri, justru jadi berhenti mencurinya. Asalnya membuat minuman-minuman keras, akhirnya bertobat, meramu atau membuat minuman-minuman yang bermanfaat lah. Ya pokoknya sekarang yang kebenaran terpilih, dipilih atau ditakdirkan oleh Allah di dalam keburukan, ya semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi hidayah atau dialihkan ke tempat yang diridhoi Allah. Dan kita sekarang yang lagi aktif ngaji, ya semoga kita ditetapkan keimanan kita dan diberi justru keimanan kita yang lebih kuat, kedekatan kita yang lebih dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena begini ya, semua keinginan manusia, semua cita-cita manusia pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Yang normal nih. Tapi ada di antaranya manusia
yang berbicara seperti ini, ya yang penting mah di dunia aja saya kaya raya, kalau mati mau jadi monyet, mau jadi kera, mau jadi babi, mau jadi anjing, terserah, ada yang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kalau kita mengejar keinginan hanyalah dunia saja, tidak baik. Mengejar kesenangan akhirat saja, dunia pun ditinggalkan, itu tidak baik. Jadi harus keduanya. Di dunia kita harus bahagia, di akhirat pun kita harus bahagia. Karena kehidupan akhirat jauh lebih lama. Kesenangan akhirat jauh lebih bagus daripada kesenangan dunia. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah sering para penceramah, para ustadz, para kiai mengatakan keindahan akhirat itu, kemewahan surga itu, mala ra'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbin basar. Tidak akan terlintas oleh pikiran kita, tidak akan terbayang oleh pikiran kita, dan tidak akan terlintas oleh mata kita, dan tidak akan tercipta suara keindahan oleh telinga kita. Telinga mata tidak akan bisa mengira-ngira. Saking indahnya. Beda dengan keindahan dunia. Bisa kita bayangkan. Kita misalkan pernah masuk ke tempat yang wah, misalkan ke hotel-hotel yang mewah, misalkan ke tempat-tempat wisata-wisata yang indah sekalipun, kita pulang bisa terbayang, bisa terukur oleh pikiran. Tapi keindahan, kemewahan surga tidak akan kita bisa kira-kira. Tidak mampu alam pikiran kita, telinga kita, mata kita untuk membayangkan. Saking dahsyat. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dikehendakinya, siapapun itu. Perlu kita sesama manusia saling menjaga, saling menolong, saling bertukar, saling melengkapi, saling menasehati. Ya intinya kita saling perhatian, pengertian dengan sesama. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kita seagama, apalagi beda agama pun kita tetap harus baik, harus menghargai, menghormati. Selagi misalkan, selagi orang lain memerangi kita. Kalau orang lain tidak apa-apa kepada kita, kita harus benar-benar baik, benar-benar saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling memuliakan, saling menghormati. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb al-Ala. Jadi di sini Al-Fakir berpikir, merenung. Dengan adanya polemik nasab, dengan adanya perkelahian, perdebatan, dan sebagainya,
Kenapa bisa terjadi? Kita harus saling cinta mencintai. Kita harus saling sayang menyayangi. Oleh karena itu, termasuk kepada para habaib, kita harus sayang. Makanya kalau kita tidak sayang kepada habaib, kita tidak cinta kepada habaib, maka dilaknat kita oleh Allah dan Rasulnya. Ya termasuk ya bukan ke habaib saja, kepada semua kita harus sayang, harus cinta, harus saling menasehati. Kok Kiai, kok harus sayang kepada habaib? Enggak salah tuh. Ya enggak. Kenapa salah? Kita harus sayang. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita, tumbuh-tumbuhan pun kita, kepada siapapun kita, Allah kita harus sayang. Sekarang begini, zaman sekarang banyaknya saling serang menyerang, banyaknya permusuhan, banyak keperkelahian, banyak saling salah menyalahkan, banyak yang saling sesat menyesatkan, banyak yang saling hina menghina, ngejek mengejek. Na'udzubillah, itu salah. Itu adalah kesalahan. Harusnya kita saling mencinta, harusnya kita saling menyayang, malah kita saling membenci. Na'udzubillah. Karena Islam mengajarkan kepada kita harus kita saling menyayangi, saling membantu, saling menjaga, saling mengamankan. Kenapa kita justru sebaliknya? Berarti ada kesalahan di dalam diri kita, di dalam keimanan kita, di dalam ideologi kita. Na'udzubillah. Sekarang begini, Lan Ba'alwi mengaku cucu Nabi. Kita harus rangkul mereka, harus sayangi mereka, harus kasih tahu kepada mereka bahwa mereka adalah bukan cucu Nabi. Berdasarkan kitab ini, berdasarkan kitab ini. Kitab apa? Seperti kitab Ar-Rasail, kitab Ahdibul Ansab, kitab Silsilatul Alawiyah, kitab Al-Fahri, Al-Majdi, Sajaratul Mubarakah, Umdatul Thalib, Tuhfatul Zaman, dan lain-lain sebagainya. Kitab-kitab dasar. Beritahu kepada Habib bahwa Anda adalah bukan turunan Nabi. Berdasarkan kitab ini, Anda tidak terkonfirmasi. Dan menurut tes DNA apapun, menurut tes DNA pun, Anda adalah, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Kita memberitahukan ini kepada mereka, ini harus berdasarkan cinta. Kalau kita memberitahu kepada mereka seperti ini, berarti kita cinta kepada mereka. Cinta kenapa? Karena sementara ini mereka mengklaim, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, padahal bukan. Maka ada hadis Nabi, manidda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang mengaku keturunan tapi nyatanya bukan keturunan dari itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka ancamannya, tempatnya adalah neraka. Jadi sayang kita kepada mereka, jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara masuk neraka itu gara-gara ngaku keturunan Nabi, padahal bukan keturunan Nabi, berdasarkan kitab-kitab yang dibaca oleh para ulama peneliti nasab. Kita beritahu kepada mereka, kita sayang kepada mereka, kita beritahu karena kita sayang. Mereka ngaku cucu Nabi padahal bukan.
Kalau kita tidak kasih tahu, kalau kita tidak sayang, kita biarkan saja mereka, jangan kita kasih tahu. Berarti kita tidak sayang kepada mereka. Jadi sebenarnya para peneliti, para pencari kebenaran, itu sebenarnya sayang kepada kalangan Ba'alawi. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara mengaku keturunan, bukan keturunan mereka. Oh, jadi jangan kita salah, justru kita sayang, justru membiarkan mereka dalam kesalahan. Kan nggak sedikit ustadz, santri, kiai, kadang-kadang aja buya buya, tapi nggak sayang kepada Habib. Nggak sayangnya gimana? Ya mereka bukan keturunan Nabi. Oh dibiarin saja, nggak dikasih tahu. Kan udah jelas. Kitabnya bejibun, bukan keturunan Nabi. Ahli filologi, ahli genetik, ahli sejarah, ahli rijalul hadis, bahwa kalangan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Justru itu yang ngaku buya, justru diam saja, enggak memberi peringatan, enggak memperingatkan, enggak ngasih tahu kepada Habib. Berarti Buya Kiai ini enggak sayang dong ke Habib. Malah bilangnya, terserah. Kalau memang itu dia bukan keturunan Nabi, ya kita itu siksanya tanggung sendiri, itu dia yang menanggung. Itu salah itu. Berarti tidak sayang kepada Habib. Jadi kalau kita sayang, kita cinta kepada Habib, kasih tahu ke Habib bahwa Anda bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Berdasarkan ahli genetik begini, begini. Berdasarkan ahli filologi begini, begini. Berdasarkan jalur hadis begini, begini. Harus kita kasih tahu kepada mereka. Justru jangan kita bilang, ya udah, saya husnudzon saja. Kalau memang dia benar keturunan Nabi, ya alhamdulillah. Kalau memang dia tidak benar, ya itu mah ya dosa-dosa dia, berarti itu mah enggak sayang atau enggak cinta tuh Buya itu kepada Habib. Jadi yang namanya sayang itu beritahu kepada mereka berdasarkan kitab ini, kitab ini, kitab ini dan lain sebagainya bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi kita tetap bersaudara gitu. Itu namanya sayang. Didengar ataupun tidak itu baru terserah mereka. Jangan kita justru malah kita membela-bela. Membela-bela gimana? Oh itu dulu juga enggak ada yang menyangkal, dulu juga ada yang membatalkan, sekarang kok membatalkan. Oh itu mah justru orang salah malah dibela. Ya akhirnya na'udzubillah. Karena istilahnya dari abad 3 pun mulai ada kitab nasab gitu. Memang sudah ada kitab nasab catatan keturunan Nabi, sudah dicatat. Jadi tidak mungkin ini penelitian, tidak mungkin salah ya, karena memang ada kitabnya. Jadi kita nggak usah husnudzon, memang ada kitabnya gitu. Istilahnya. Ya kalau para ulama dulu misalkan yang mempercayai kelan Ba'alawi itu keturunan berdasarkan husnudzon, ya wajar saja karena memang belum diteliti. Tapi sekarang setelah diteliti ternyata bukan, kita tidak ada husnudzon lagi. Bahkan husnudzon ba'da zuhuril hujjah wad dalil haramun. Sekarang husnudzon kita haram hukum. La ibrata bi dzanni baina khutbuh. Tidak ada alasan kita. Setelah nyatanya salahnya mereka, riwayat nasab mereka jelas, tidak ada lagi kita alasan untuk husnudzon seperti itu. Jadi kalau yang cinta kepada Habib, beritahu mereka, jangan biarkan mereka, jangan bilang ya udah saya mau husnudzon saja. Ya husnudzon udah ketinggalan. Sudah banyak keterangan kitab yang menerangkan mereka bukan keturunan Nabi. Husnudzon ya enggak boleh.
Husnuzon itu sebelum adanya keterangan, sebelum adanya penjelasan. Kalau kita membiarkan, berarti kita tidak sayang. Mereka masuk neraka juga, kita diam saja. Naudzubillah. Harus cinta kepada mereka. Ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab. Itu di situ Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, la yajuju bihalin ayaskutu ala munkari ilmi. Tidak boleh di dalam hal masalah ini. Masalah apa? Kita diam, tidak ikut campur dalam hal nasab. Sedangkan li'ana sukuta huwa alal kadhibi binasab. Sedangkan sudah jelas-jelas bahwa itu adalah tidak benar. Ya maksudnya mengaku cucu Nabi tapi tidak benar, kita diam saja. Itu nggak boleh. Kalau kita diam saja, tidak ikut bicara, maka li'anna sukutakal ikrar. Jadi kita diam, kita itu adalah seperti kita mengakui bahwa benar bahwa itu keturunan. Terus bagaimana kalau kita seperti itu? Fayakunu ahadal kadzibin. Ba'alwi bohong, mengaku cucu Nabi. Kita diam saja, kita termasuk kepada rombongan mereka pembohong. Bagaimana kalau kita seperti itu? Wa talhaquhu la'natullah wa rusuluh. Kita dilaknat oleh Allah dan Rasul. Hadza in sakatna. Ini kalau kita diam. Di dalam hati maka kita tidak mengakui misalkan bahwa klan Ba'al itu keturunan Nabi, tidak mengakui, tapi kita diam gitu, enggak memberitahu kepada orang banyak, enggak memberitahu kepada Habib sendiri, kita diam saja. Enggak mau tahulah, kita cari aman misalkan. Setelah itu kita dilaknat oleh Allah dan Rasul. Enggak boleh gitu. Harus cinta kita kepada Habib, harus sayang kita kepada Habib, beritahu mereka bahwa mereka jangan ngaku cucu Nabi. Karena tidak terkonfirmasi. Tidak ada referensi, tidak ada bukti. Fala yajuju sukutu huwa alal kadhibi fi nasab. Tidak boleh diam kita tentang masalah nasab. Harus kita bicara untuk memberi penjelasan, memberi edukasi, memberi penerangan, memberi penjelasan ilmu, pengetahuan. Jadi dalam hal nasab nggak boleh kita diam. Wala mujalasatil wata'in. Jadi jangan sampai kita klan Ba'alawi mengaku cucu Nabi, kita mau bela-bela, iya benar keturunan Nabi. Kalau kita tidak cinta kepada Habib, kita akan dilaknat Allah. Tapi keterangannya nggak ada. Ya mau bawa ke yang tidak cinta kepada ahli bait, ya betul. Tapi ini kan ahli bait. Jadi klan Ba'alawi ini bukan ahli bait. Itu adalah leluhur mereka adalah Ubaidillah gitu. Ubaidillah itu adalah dari keturunan Maimun Al-Qodah. Jadi bukan dari Said Ahmad. Kita kasih tahu. Ya lebih enaknya kita dengan kitabnya bawahnya. Ada dalam kitab Burqatul Musyiqah juga Ubaidillah itu adalah dari Maimun Al-Qodah, dari dinasti Fatimiyah yang mengaku keturunan. Cuma
Cuman ya kayak begitu, Al-Fakir juga bilang kita harus cinta kepada Habib, harus sayang kepada Habib, memberitahu kepada Habib bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi Anda keturunan ini. Tapi kita saudara, kita tetap baik, kita tetap saling mencinta, kita tetap saling bersatu, kita tetap saling tolong menolong. Jangan ada permusuhan, cuman kita memberitahu kepada mereka, kita berdasarkan cinta. Jangan sampai pengakuan mereka justru bisa menjerumuskan mereka ke neraka. Kita sayang. Jadi kalau ada ulama atau kiai atau santri atau buya mengakunya, terus tidak cinta kepada Habib, tidak memberi kejelasan, tidak memberi keterangan, tidak menunjukkanlah seperti itu, berarti itu tidak cinta. Jadi tidak cinta kepada Habib, tidak sayang kepada Habib, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta di situ maksudnya kita memberi kejelasan, memberi keterangan, memberitahu berdasarkan kita begini. Kita berdasarkan cinta sayang. Jangan sampai mereka salah di dalam keyakinan. Jadi sekali lagi, jangan sampai bilang ya udah, pokoknya kalau kita menghusnudzon saja, kalau dia salah ya udah, itu resiko dia, nanti disiksa. Jangan begitu, kasihan mereka. Jangan sampai mereka masuk penjara akhirat, yaitu neraka, gara-gara hanya pengakuan nasab saja. Ya kita kasih tahu berdasarkan kitab ini. Ya kalau sudah kita kasih tahu, percaya ataupun tidak, nurut ataupun tidak, itu mah kita sudah gugur kewajiban kita. Kita sudah lepas tanggung jawab itu. Enggak ada tuntutan lah seperti itu. Tuh, tapi Al-Fakir tetap jangan sampai kita membenci apa sampai hina-hina aja, jangan sampai, itu nggak boleh. Tetap kita cintai mereka, sayangi mereka, bantu mereka, kita membukakan, kita memberitahukan, kita menjelaskan, kita menyampaikan bahwa mereka begini, ya masalah keturunan maksudnya. Dari misalkan dari Ali Al-Sakron, Abdurrahman, terus sampai ke Ubaidillah, sampai ke Maimun Al-Qodah, misalnya kita berdasarkan sayang kepada mereka. Jangan sampai mereka salah berketerusan. Jadi sekali lagi, kalau ada ya kiai, buya, ustadz justru tidak cinta kepada Habib, ya, Klan Ba'alawi, dengan membiarkan mereka dalam kesalahan, ya nggak boleh. Karena seperti tadi, kita akan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Jadi cintanya kepada Habib bukan kita membiarkan, tapi kita memberi penjelasan. Cintanya kepada Habib bukan kita membela-bela dia di dalam kesalahan, bukan. Tapi kita menunjukkan kebenaran. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan, semoga bermanfaat. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Dan begitu pula kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, itu adalah sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, tapi mungkin hanyalah kebetulan atau kurang piawainya Al-Fakir di dalam menyusun untayan kata-kata. Jadi sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf. Sekian demikian. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.